Baik, saya kira semua sudah menyampaikan monolognya ya, paparannya. Oke, saya ke Mbak Ina ya. Mbak Ina sebagai orang yang telah melanglang buana di dunia permusiuman dan terbiasa untuk mengurus pameran, menurut Anda apa yang masih belum banyak dilakukan museum di Indonesia? Serta tantangannya apa saja yang dihadapi? Tolong paparkan konteksnya. Monggo Mbak. Oke, pertanyaannya berat. Sangat formal juga ya ini. Oke. Menurut saya yang belum banyak dilakukan oleh museum di Indonesia adalah membuat program pameran yang berkesinambungan. Jadi sebagian besar museum sepertinya kalau dari pandangan saya punya koleksi permanen, lalu punya area pameran yang permanen, tapi yang pameran temporer, jadi program yang terus berbeda gitu, program pameran yang terus berbeda, itu belum banyak dilakukan di sini. Sementara apa boleh buat gitu, saya harus membandingkannya dengan negara-negara lain yang mungkin budaya pergi ke museumnya sudah lebih mapan. Biasanya memang pameran-pameran yang musiman ini, pameran yang temporer ini, itu yang jadi tujuan. Jadi kalau misalnya, punya waktu 3 hari di Singapura, ada pameran apa aja ya sekarang gitu. Oke, di NGS ada ini, di Singapore Art Museum ada ini, di Asian Civilization Museum ada pameran apa yang kayak gitu. Terus kita berusaha meluangkan waktu supaya misalnya bisa dapat 3-tiganya gitu. Atau juga di kota-kota lain lah gitu. Karena kalau misalnya saya pergi ke NGS sekarang, terus hanya pergi ke area area permanennya aja, saya udah kira-kira tahu tuh, lantai 2 isinya apa, lantai 3 isinya apa, lantai 4 isinya apa, yang kayak gitu loh. Dan saya pikir mungkin ada banyak masyarakat di Indonesia yang sudah pernah punya pengalaman pergi ke museum, kalau misalnya balik lagi juga mereka akan berpikir, saya udah pernah pergi ke sini, yang lantai 3 tuh isinya ini, yang belok ke kanan sedikit isinya apa, yang kayak gitu, jadi lama-lama udah hafal gitu. Kalau tidak ada pameran, program pameran temporer yang berkesinambungan. Yang kedua mungkin kalau kita bicara tentang museum di luar museum swasta, hambatannya adalah peraturan. Karena peraturannya tidak didesain dengan pemahaman bahwa sebuah museum itu bukan sesuatu yang statis. Kalau misalnya peraturannya memang dibuat, ya udah ini begitu udah datang barangnya dibuatkan lemari, ditutup pakai kaca, dikunci, selesai di situ peraturannya. Jadi nggak ada tuh peraturan yang memungkinkan misalnya itu dikeluarkan dari kacanya lalu kemudian disandingkan dengan benda dari koleksi museum lain untuk kemudian bisa kita diskusikan konteks dan relevansinya misalnya. Jadi mungkin itu 2 hal utama yang ini kita soalnya lagi ngomong di gedung pemerintah nih, siapa tahu ada yang dengar. Terus aturannya barangkali kemudian bisa disesuaikan untuk membuat museum jadi sebuah lembaga, wadah yang lebih dinamis. Kan karena mengutip mengutip pernyataan Menteri Pendidikan, museum itu harusnya menjadi shared public shared. Apa kemarin kalau di brief bilangnya pernyataannya apa? Museum adalah tempat berbagi pengetahuan secara luas, kira-kira seperti itu kan? Ya, itu dari saya. Makasih. Oke Mbak Ina, menarik. Saya kira memang problemnya museum Indonesia itu ini kan ya, placemaking ya. Jadi placemaking itu upaya untuk mengaktifasi atau meningkatkan bagaimana museum itu bisa dikunjungi lebih banyak orang gitu kan. Publik-publik baru, outreach gitu ya saya kira. Itu yang jadi problem. Nah dari Mas Gosmas, kalau dari sisi arsitektural, peran apa Mas yang bisa dilakukan oleh katakanlah arsitek mungkin ya? Misalkan dari sisi bangunannya, apa yang bisa dimanfaatkan, diperbaharui, atau mungkin diciptakan dalam museum untuk mewujudkannya? Atau bentuk atau konsep bangunan apa yang bisa menjadi menarik untuk museum? Ya kalau
Bangunannya bangunan baru sih sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal mengikuti aja suka-sukanya dari programnya dan sebagainya kan. Nah yang paling susah itu kan kalau bangunannya tuh cagar budaya yang tadi saya sampaikan. Pertama-tama kita itu sangat kekurangan orang-orang yang ahli mengenai cagar budaya ya. Sehingga mereka sendiri tidak mengerti sebenarnya harus diapakan bangunan itu, apresiasinya. Jadi kadang-kadang saya suka bingung ya, maksudnya begini, satu sisi mereka mau buat museum dalam hal istilahnya menghormati koleksi. Tapi terus bangunannya sendiri mereka tidak hormati, padahal bangunannya itu mempunyai nilai yang juga sama pentingnya seperti koleksi yang akan dipamerkan. Nah, jadi satu pengetahuan itu. Terus kemudian juga tentu harus bekerja sama dengan banyak ahli untuk membuat lini narasinya, ya kan. Nah karena kayak di Museum Keramik Seni Rupa itu setelah ada lini narasi, ya dari sana baru saya mulai mencari konsep apa yang paling tepat dalam penataan museum tersebut. Ya, nah dan itu juga tentu bagaimana kita menghormati bangunannya karena setiap bangunan cagar budaya mempunyai sejarah yang berbeda-beda ya kan, museum bahari beda sama museum keramik, beda sama museum sejarah. Nah jadi pengetahuan itu penting sekali. Kalau itu kita memang masalahnya arsitek-arsitek aja masih kurang sebenarnya yang mempunyai pengetahuan terhadap kecagar budayaan ya. Nah karena cagar budaya itu kan bukan hanya sekedar arsitektural sebenarnya. Itu juga kita harus memahami mengenai sejarah ya. Kita harus banyak membaca, melakukan riset dan sebagainya. Sehingga dari sana kita bisa mengerti elemen-elemen yang penting, yang sangat penting, yang kurang penting ya kan. Nah dalam hal merestorasi bangunannya kita tahu tahapan apa yang harus kita lakukan. Nah terus kemudian problem yang terbesar sebenarnya di bangunan cagar budaya adalah masalah keselamatan ya, keselamatan bangunan itu sendiri ya. Kita di sini udah heboh, saya sih nggak takut ngomong museum udah berapa banyak yang kebakar ya kan ya, itu yang menjadi masalah gitu loh ya kan. Sehingga saya waktu pameran, kita bikin pameran pertama kali di Museum Keramik Seni Rupa, saya sampaikan kepada Pak Gubernur waktu itu, saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak museum ini punya berapa koleksi? Kurang tahu katanya. Oke, saya sampaikan ini lebih dari 500 items koleksi museum. Terus tapi tidak, terus kemudian saya bilang lagi, Bapak tahu nggak kira-kira ya ini nilainya berapa misalnya ya kan. Anggap aja per item art kita ambil rata-rata 10 juta lah ya kan, kali 500 itu berarti udah berapa, 50 miliar ya kan misalnya. Terus saya bilang, Pak tahu nggak bahwa museum ini tidak ada asuransinya? Wah kenapa nggak ada asuransinya? Karena bangunannya tidak memenuhi standar asuransi, sehingga tidak ada perusahaan asuransi yang mau mengasuransikannya. Nah itu, jadi bagaimana penanganan terhadap bangunan CB itu sendiri, itu yang harus dipikirkan. Terus kemudian baru bagaimana kita mengkombinasikannya dengan lini narasi dan tata pamer. Ya kan? Kalau tadi Mbak Ina bilang masalah uang, iya memang sih, tapi sebenarnya kita tuh ada uang loh pemerintah. Oh, ya kan, Dinas menarik. Kebudayaan itu ada uang, ya kan. Menteri Keuangan kan sudah membuat dana abadi buat kebudayaan sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah apakah kita punya orang-orang yang cukup mengerti bahwa dana itu memang harus dipakai dengan cara yang tepat, ya. Bukan hanya sekedar pengecatan dinding, benerin genteng dan sebagainya, ya kan, tapi juga bagaimana merawat bangunan dengan tepat ya dari segi keamanan, terus kemudian juga membuat pameran-pameran, menambah koleksi, ya kan, sehingga secara keseluruhan program itu berjalan. Nah itu yang kita perlukan. Kalau pemerintah bisa mensupport, kita punya orang-orang yang tepat di pemerintah melakukan itu, saya rasa museumnya bisa bergerak sendiri gitu loh. Ya, tapi itulah yang masih kurang menurut saya. Tapi saya coba terus tajamkan lagi Mas Kosmas. Tadi saya bertanya diapakan tuh ya museumnya itu, yang tadi itu yang CB itu loh Mas Kosmas, untuk bisa lebih menarik untuk publik gitu. Apakah dia memang tidak bisa diapa-apain, cuma bisa doang interiornya saja yang diolah? Ya, bangunan CB itu kan banyak sekali. Jadi yang kayak tadi saya sampaikan, kita beri contoh misalnya bisa ada penambahan bangunan-bangunan baru yang sangat kontemporer ya, sehingga itu menarik perhatian. Kan sekarang itu kan
kita harus menjadikan museum itu destinasi. Saya beri contoh ya, misalnya pada waktu Sarinah, karena saya kebetulan di TSP, ya kan, Sarinah tim perencana harus sidang sama kita. Terus di sana diketemukan bahwa ada relief yang waktu itu berada di ruang mechanical electrical. Entah siapa yang melakukan itu sehingga relief itu di ruang mechanical electrical. Dan ternyata relief itu tidak bisa dipindahkan karena berat sekali kan. Nah akhirnya saya mengatakan kepada perencana, dia mau tidak mau harus merubah tata ruang daripada lobby itu, di mana relief itu bisa dilihat dan dinikmati oleh publik. Terus kemudian jadi dia melakukan penataan ulang tuh semua ya. Nah terus kemudian orang bertanya, apa sih gunanya? Saya bilang itu gedung Sarinah diinstruksikan oleh Presiden Soekarno untuk dibangun dulu untuk UMKM kan. Nah dia tidak mungkin sebagai seorang pencinta seni membuat atau menginstruksikan membuat suatu relief di mana relief itu akan ditaruh di suatu sudut ruang. Pasti di ruang yang sangat penting yaitu lobby. Nah itu jadi akhirnya dikembalikan. Terus orang bertanya dan kita juga menuntut untuk dibuat satu sudut di mana istilahnya ada mini museum. Ya, orang-orang berpikir siapa yang mau lihat hal seperti itu? Hal-hal kayak begini udah tua. Tapi faktanya anak muda banyak sekali yang datang sana. Ya oke, mungkin pertama-tama mulai foto-foto. Tapi saya selalu memperhatikan itu corner juga dikunjungin. Mereka juga mulai membaca. Nah jadi itulah bagaimana kita bisa membawa persepsi itu menjadi kekinian sehingga memberikan yang tadi disampaikan, memberikan informasi juga, informasi dengan cara apa? Jangan istilahnya jangan didikte, tapi membuat mereka berusaha mencari tahu dengan teknologi mereka bisa riset menemukan ini. Kita hanya memberikan clue-cluenya saja. Ya. Nah saya yakin dengan cara seperti itu orang akan berbondong-bondong, M-Block dan post-Block. Siapa yang nyangka? Ya kan, tapi buktinya isinya siapa? Ya anak muda kok. Ya, jadi bangunan cagar budaya itu sebenarnya merupakan aset budaya yang nilainya tuh sangat tinggi. Kita nih semua ya pergi ke Eropa kemana jalan-jalan ya, yang kita lihat apa? Semua bangunan cagar budaya. Kita foto-foto dan sebagainya selfie. Nah kita punya di sini punya kota tua, nggak ada yang mau mikirin. Ya kan, nah itu jadi saya melihat itu potensi yang sangat kuat yang kita miliki dan itu yang harus kita hidupkan. Sebenarnya baik kalau misalnya kita ngomongin program yang dilakukan sama Galeri Nasional kan juga cagar budaya kan. Ya. Itu kan juga lebih kurang sebetulnya sama seperti apa yang saya sampaikan gitu. Di Galeri Nasional ruangan yang pinggir sebelah kiri itu kan permanen kan. Jadi kalau kita datang ke situ, tapi saya mau bawa saudara gitu yang belum pernah ke Jakarta atau belum pernah datang ke Galeri Nasional, kita bisa lihat koleksinya. Tapi di gedung A yang tengah, itu kan selalu pameran temporer. Jadi mungkin kita pergi ke Galeri Nasional bisa 3-4 kali dalam 1 tahun karena selalu ada pameran yang baru gitu. Maksud saya, kalau misalnya Galeri Nasional bisa dianggap sebagai sebuah preseden untuk pengelolaan museum pemerintah di Indonesia gitu, itu tinggal ya mungkin awalnya mengcopy gitu, tapi kemudian bisa direplikasi untuk museum-museum pemerintah lainnya. Ini mungkin dilakukan di Galeri Nasional, tentu saja mungkin dilakukan di museum-museum pemerintah yang lain. Bahkan mungkin ada sudut-sudut yang menggambarkan bagaimana keunikan dari bangunan itu sendiri. Sehingga orang datang bukan hanya, oh ternyata ini begini loh, dulu ada kejadian ini loh di sini. Ini jendelanya didatangkan dari mana ya kan, dari Belanda, apa dari Tangerang, dari mana. Jadi orang tuh datang ke museum, ilmunya tuh berlipat-lipat gitu loh. Ya dari bangunannya sendiri dan bangunan itu kan bisa distimulasi dengan video mapping lah, dengan apa. Itu loh, jadi interest itu yang harus kita bawa. Sorry Karina silakan. Betul Pak, saya memang kalau misalkan ngomongin mengenai hal ini, itu memang sebetulnya sudah mulai diaplikasikan ke museum-museum. Jadi seperti Museum Kebaharian Jakarta yang merupakan salah satu gedung tertua di Jakarta, itu mereka mempunyai banyak kegiatan yang berhubungan dengan
berhubungan dengan gedungnya sendiri. Jadi contohnya itu adalah membuat lomba melukis museum bahari atau kegiatan keluarga seperti storytelling mengenai museumnya. Jadi museum cagar budayanya. Jadi itu adalah salah satu bentuk program yang bisa engaging. Contohnya juga ada dari Museum Basuki Abdullah. Di situ kan ada yang menarik ya. Kamar Basuki Abdullah di mana beliau lalalala, itu kan yang mengakibatkan generasi muda ini, anak-anak muda yang cenderung kepo or knowing every particular object ini untuk engage. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu yang sebetulnya harus dimaksimalkan begitu Pak. Mohon izin ya untuk saya menambahkan. Jawab Mbak Karina, saya kira itu juga menjawab ini ya, di brief juga, menjawab juga. Tapi mungkin saya juga ingin ke setiap ini mungkin ya, ke setiap narasumber mungkin, tapi sebelumnya mungkin Mbak Karina dulu kali ya, nggak apa-apa Mbak Karina diulang lagi ya, berarti saya nanya lagi. Tantangan apa sih Mbak yang dihadapi museum dan cagar budaya dalam proses peremajaannya agar lebih banyak diterima generasi mendatang, kan Mbak Karina generasi muda, saya kira bagaimana Mbak? Oke baik, mungkin kalau untuk dari segi peremajaan itu lebih ke Pak Kosmas dan Bu Ina yang Pak Kosmas yang tadi sebetulnya sudah dijabarkan juga. Mungkin saya lebih kepada program-program yang lebih dekat kepada masyarakat khususnya generasi muda. Di sini yang saya tahu mungkin kalau misalkan ada informasi terbaru adalah kita itu tidak punya data khusus untuk generasi muda, demografik yang secara detail bagaimana interestnya terhadap museum dan juga kebudayaan. Itu kita belum ada Pak. Jadi oleh karena itu kita kalau misalkan mau melakukan apapun kan harus based on data. Kita tidak bisa melakukan sesuatu by testing the water only. Itu tidak apa-apa, cuman kan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk trial dan error gitu. Jadi tantangannya itu adalah yang pertama itu adalah data. Datanya yang agak sulit untuk dibuat karena memang banyak yang tidak mempunyai platformnya untuk data tersebut. Yang kedua itu adalah kurangnya, saya bisa bilang bahwa kurangnya bukan kurangnya inspirasi ya, tapi kita itu terlalu mengkotak-kotakan. Maksudnya di sini mengkotak-kotakan itu adalah ya kalau misalkan kegiatan pameran gitu, atau kegiatannya membuat poster. Itu kan hal yang konvensional gitu kan. Cuman kalau anak muda sendiri mereka ini sukanya itu experience. Benar katanya Pak Kosmas, gimana caranya untuk mereka setidaknya datang dan foto dulu gitu, tertarik untuk datang dulu. Itu adalah tantangannya adalah di mana program-program itu seringkali cukup konvensional dan tidak dekat dengan masyarakat. Apalagi seringkali program-program yang dibuat itu narasinya tidak membumi. Maksudnya tidak membumi itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, yang memang biasa digunakan untuk orang-orang yang expert di bidangnya begitu. Sedangkan generasi muda ini kan biasanya anak yang baru lulus sekolah, yang memang bahkan jurusannya mungkin hukum atau ekonomi yang nggak ada sama sekali urusannya dengan sejarah. Tapi mereka ingin tahu, tapi ketika datang, aduh nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Atau bahkan yang tadi saya ngobrol juga sama Reinhard, itu adalah narasinya yang tidak engaging. Maksudnya tidak engaging di sini adalah hanya tulisannya tahun, koleksi ini bahannya terbuat dari apa, dari mana, udah. Sedangkan kita bisa gali lebih dalam dari situ. Misalkan ada satu cincin misalkan. Cincin ini digunakan oleh selir dari raja ini. Itu kan lebih engaging gitu. Itu adalah hal yang harus dikulik dari koleksi. Jadi tantangannya itu sih Pak untuk pembuatan program. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Mbak Karina, saya menangkap ya data narasi ya. Hal yang sama juga saya tanyakan ke Mas Kosmas dan Mbak Ina, tapi mungkin lebih tajam saya tanya seperti ini kalimatnya. Apakah dari kedua bidang, arsitektur dan pengelola, saya kira arsitektur Mas Kosmas, Mbak Ina pengelola, dapat berkolaborasi dalam mewujudkan ide-ide baru untuk museum masa depan? Kalau bisa ada sampel-sampel gitu mungkin gambarnya. Iya, justru sebenarnya yang saya sampaikan ke depan ini adalah selalu di mana-mana yang saya sampaikan itu berkolaborasi.
Ya kan kita nggak mungkin ngerjain sendiri ya. Pemerintah itu menetapkan kebijakan saja gitu ya, dan bisa mensupport dana juga ya, yang daripada dana itu juga cuma diam saja. Tapi maksud saya by the end dia harus berkolaborasi dengan sekian banyak komunitas ya. Karena sebenarnya kan usernya adalah komunitas tersebut ya, dan kita kan nggak mungkin tadi bilang kita menjadi orang ahli segala-galanya, tahu segala-galanya, nggak mungkin. Dan dunia itu berubah, generasi berubah, makanya kita harus banyak bergaul dengan mereka dan mengetahui ya. Nah itu yang menurut saya yang harus kita lakukan di banyak museum-museum kita ya kan. Sehingga satu sisi biasanya ada ahli kecagar budayaan tetap bagaimana mempertahankan kecagar budayaan itu, tapi di sisi yang lain juga dengan anak-anak muda yang mempunyai ide-ide yang sangat brilian itu, gimana kita mengkombinasikannya gitu ya kan. Nah saya melihatnya dan itu tadi bagaimana kita mendidik ya generasi muda ini untuk juga menghargai, apresiasi dan mencintai kecagar budayaan kita. Saya pernah dalam satu seminar ada orang bilang, ngapain sih itu gedung-gedung tua dipertahankan, itu kan zaman penjajah. Ya, buang aja, ngapain kita harus mengingat-ingat tentang penjajah. Itu salah, karena yang dididik adalah mengenai emosional penjajah. Tapi kita harus mengetahui, tanpa Belanda kita nggak ada loh Republik Indonesia. Karena dengan adanya penjajahan itu, maka semua raja-raja yang ada di Kepulauan Nusantara ini bersatu dan mendeklarasikan Republik Indonesia. Jadi itu ada sebab akibat, kita nggak bisa melihat itu lagi sebagai sesuatu yang negatif, tapi itu justru harus menjadi warisan budaya. Nah itu yang harus kita sampaikan ke generasi berikutnya, ya sehingga mereka akhirnya menjadi tertarik. Ya. Contohnya misalnya, kita menemukan penggalian itu ya, MRT station tuh di Kota Tua di Kali Besar Selatan itu tiba-tiba kita menemukan saluran air, ya kan. Banyak orang bilang, apa itu saluran air, kenapa itu? Saya ngotot di sidang TSP, MRT harus mempertahankan saluran itu. Kenapa? Karena saluran itu dibuat di tahun 1700-an sekian ya, yang mana waktu itu di Belanda sendiri belum ada saluran itu. Jadi ini saluran ini bisa disamakan dengan saluran yang ada di Roma maupun di Istanbul. Ya, dan itu dia ada dua material yang dipakai, batu bata yang berwarna kuning ya, karena itu didatangkan dari Belanda, sedangkan batu bata berwarna merah waktu itu dibuat dari Tangerang, dari Kerajaan Banten. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Nah, cuman bagaimana kita menyampaikannya supaya anak-anak muda itu mau berbondong-bondong datang sana berfoto-foto ya kan, bukan hanya sekedar ini loh saluran dibuat tahun sekian gitu loh. Nah, jadi dan itu saluran penting sekali karena waktu itu mendatangkan air bersih ya dari arah selatan ke kota Batavia. Nah, itu yang menurut saya harus kita lakukan, berkolaborasi dengan banyak pihak, mengolah itu menjadi suatu bahasa yang baru ya sehingga menjadi relevan dengan anak muda sekarang ya, dan membuat mereka menjadi bagian daripada sistem ini. Jadi mereka bukan sebagai penonton, tapi mereka bagian daripada sistem ini. Gitu. Terima kasih Mas Kusmas. Mbak Ina silakan. Kalau buat saya kolaborasi itu mutlak, harus. Nggak bisa kalau nggak berkolaborasi, nggak bisa, nggak mungkin. Karena sebenarnya gini deh, bidang arsitektur atau exhibition design gitu. Yang kita ngomongin, oh ya bikin tembok baru, temboknya harus begini, luas ruangannya harus seperti apa, nanti cahayanya mau alami atau enggak alami, kalau alami mau dari mana, kalau misalnya harus diblok supaya sesuai sama karyanya seperti apa yang kayak gitu. Kita ngomongin alur di dalam sebuah program pameran, itu perlu disiplin arsitektur dan perlu disiplin interior design gitu. Ini yang kuratorial juga nggak bisa ngarang. Ini karena ini sesuatu yang tangible. Tapi tentang kira-kira audiens harus berpikir apa setelah melihat karya ini, akan pemahamannya seperti apa. Lalu hal terakhir yang yang akan nempel ketika mereka keluar dari area pameran, yaitu itu persoalan program, itu persoalan kuratorial yang kayak gitu. Dan memang kalau kita bicara tentang museum, bahkan misalnya saya bicara tentang sesuatu yang saya betul-betul paham ya, seni rupa kontemporer gitu, itu tuh batasannya jadi jauh lebih, batasannya nyaris nggak ada
Karena kalau misalnya boleh dibilang setiap kali bekerja sama dengan satu studio seniman yang berbeda, mengurusi karya yang berbeda, hal yang dipelajari juga bisa beda sama sekali gitu. Kalau tadinya misalnya berpikir bahwa karya modern itu ya memang hanya lukisan dan patung gitu. Tapi terus misalnya saya berhadapan dengan karyanya Yanagi yang bentuknya kotak pasir, terus itu kotak pasirnya diwarnai sesuai dengan bendera negara. Lalu dia memasukkan satu koloni semut ke dalam kotak pasir itu. Lalu nanti kita bisa melihat bagaimana relasi antara satu negara dengan negara yang lain dinilai berdasarkan berapa banyak warna yang berpindah, warna pasir yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Itu tiba-tiba saya jadi harus belajar biologi, Pak. Kayak dalam 3 bulan gitu bolak-balik pergi ke LIPI dulu, sekarang BRIN kan namanya. Bicara dengan, jadi kalau di BRIN, laboratorium biologi itu ada zoologi dan botani. Terus di laboratorium zoologi itu ada curatorial shape yang berbeda-beda sesuai dengan spesies binatang, pembagian kerajaan hewan gitu. Jadi saya bicara dengan ahli semut, kurator semut namanya. Ini pembabakan serangga, terus ada yang ahlinya semut, terus ada yang ahli lebah, terus ada yang ahli kumbang yang kayak gitu kan. Dan gitu terus kita jadi harus berpikir, oke, ini spesies apa yang kira-kira yang asli Indonesia, yang bisa cocok sesuai dengan permintaan senimannya ini. Kita coba 3-4 spesies yang berbeda sampai akhirnya menemukan satu spesies yang cocok, semut tanah dari Bogor. Ini kayak gitu. Itu satu karya. Terus nanti ada karya yang lain lagi gitu, saya harus belajar tentang sound. Karena sound ada yang stereo, ada yang Dolby, itu sistemnya beda. Speakernya harus berapa banyak, kiri kanan balance-nya gimana, gimana caranya narik suaranya supaya bisa supaya bisa jernih betul-betul tercapai apa yang diinginkan oleh si seniman ini gitu. Kolaborasi itu harus, itu dari yang ahli biologi terus tiba-tiba ketemu sama VJ, terus tiba-tiba ketemu sama gitu. Nggak mungkin Ya, banget Mbak, ya. kalau sendiri. Sangat niscaya ya Mbak, keniscayaan kolaborasi itu. Terakhir saya kira sebelum ke pertanyaan dari publik ya, saya ke Mbak Karina nih. Harapan apa dari generasi Mbak, generasi mendatang untuk museum Mbak? Apa saja tindakan kolektif untuk mencapainya? Oke, kalau misalkan untuk dari saya yang merupakan bagian dari generasi muda ini, saya mengharapkan museum itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk generasi muda dapat berkontribusi secara aktif. Jadi bukan hanya sebagai pengunjung saja, akan tetapi sebagai pihak-pihak generasi yang nanti akan menjadi masa depan museum tersebut. Yang pastinya tentunya kolaborasi dan juga berkontribusi secara aktif. Lalu untuk program-program yang kolektifnya, saya harapkan museum itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan inovasi dan juga lebih dekat, bukan hanya dekat dengan teknologi saja, karena ada beberapa museum yang sebetulnya tidak perlu teknologi untuk melakukan sebuah inovasi. Tapi itu inovasi yang bukan hanya teknologi tapi bisa dekat dengan generasi muda, lebih dekat dengan masyarakat, dan bukan hanya dari segi inovasi saja, inovasi dan juga kolaborasi, tapi partisipasi. Jadi yang tadi sebetulnya saya sudah mention di monolog saya bahwa generasi muda itu bisa loh untuk memberikan insight-insight tertentu untuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan relevan untuk mereka. Seperti contohnya adalah seperti kebijakan-kebijakan kolaborasi itu harus seperti apa, patron yang digunakan itu harus seperti apa. Contohnya kalau misalnya bisa kita lihat sendiri, M-Block dan Post-Block melakukan tentunya kolaborasi dengan orang yang tepat, yang memang relate dengan mereka. Suara Gembira melakukan kegiatan kolaborasi yang sangat tepat, sehingga saya harapkan museum menjadi tempat untuk generasi muda melakukan banyak hal, berkarya, berkontribusi secara aktif begitu. Terima kasih Mbak Karina, saya kira menutup dengan baik ya, dengan indah. Harapan dari generasi muda.
Sedikit Pak, saya tambahkan boleh. sedikit. Tadi juga benar sekali dengan teknologi itu ya. Kita selalu bicarakan museum itu harus dengan teknologi, tapi tidak semua teknologi semua, itu betul. tepat gitu loh. Iya. Jadi itu yang harus kita pikirkan ya. Saya Betul. beri contoh misalnya kayak di Museum Keramik Seni Rupa ini, kan tadi ada video yang dimana ada seorang ibu lagi menari-nari di antara figur-figur itu ya. Betul. Jadi kita itu mengambil sebenarnya karyanya Hendra Gunawan ya, Pengantin Revolusi, yang kemudian kita buat secara 3D, kemudian orang itu dengan musik dia bisa masuk di dalam skenario itu. Itu teknologi yang sangat simpel sebenarnya. Sangat sederhana, ya kan? Pak, Sangat betul. sederhana, tapi itu viral banget, orang bisa proaktif. Sekarang udah nggak ada, udah diganti dengan LCD screen. Yang dimana orang hanya datang melihat, oh iya selesai gitu. Ya, nah itu yang teknologi yang salah gitu loh istilahnya. Jadi tidak semua teknologi itu tepat. Jadi kadang-kadang museum itu, oh berlomba-lomba saya harus teknologi. Tapi dia nggak tahu, nggak tepat teknologi yang dipakai itu untuk kebutuhan menjadikan museum itu sangat interaktif buat publik. Betul sekali, mohon izin lagi sedikit menambahkan. Jadi memang ini adalah hal yang penting sekali ya Pak ya. Jadi saya di acara saya Indonesia Young Museum Professional Forum, kami membahas 11 topik mengenai bagaimana merumuskan teknologi, kolaborasi, strategi, sumber daya manusia. Jadi memang kami berharap museum itu bisa menjadi tempat kami generasi muda untuk berstrategi seperti itu. Jadi memang itu akan dibahas dan juga nanti akan bagaimana sih merumuskan teknologi yang tepat untuk museum. Bukan teknologi yang paling canggih, bukan teknologi yang paling keren, tapi adalah teknologi yang tepat untuk museum. Kalau Oke, kita Mbak. membahas teknologi sebetulnya ini saya bolak-balik akan membawa lagi ke realita gitu. Jadi kalau kita bikin teknologi baru, memperkenalkan teknologi baru, itu yang penting bukan hanya ketika memasangnya saja, tapi juga bagaimana memaintainnya, memastikan itu hidup setiap hari. Kalau misalnya tiba-tiba rusak, suku cadangnya ada, bisa langsung dipasang. Jadi nggak pernah ada ceritanya tiba-tiba pakai proyektor tapi terus lampunya habis, lampunya udah umurnya habis 3.000 jam gitu, terus proyektornya mati, terus oh ya udah dimatiin dulu karena belum bikin request untuk beli lampu proyektor baru yang kayak gitu misalnya. Kalau museumnya milik swasta lebih mudah ya. Kalau milik pemerintah tunggu anggaran Tahun tahun depan ya kan, baru bisa diganti tuh lampunya Tapi atau. sebenarnya nggak gitu juga Pak. Itu sebetulnya bisa direncanakan dari awal ketika misalnya beli proyektor udah sekalian sama lampu cadangan. Kita udah langsung tahu, oh ini umurnya 6 bulan atau 8 bulan, jadi persoalan perencanaan. Menurut saya sebetulnya sama aja kok. Iya di swasta mungkin beberapa hal lebih agile, bisa lebih gesit gitu dilakukan. Tapi kadang-kadang juga bisa susah gitu. Oke Mbak Ina, sebenarnya ini habis waktu ya, panitia sudah mengingatkan. Tapi gimana nih pengunjung? Ini kan negara demokrasi ya, kalau nggak mau nanya. Kita nggak boleh maksa. Ada nggak yang belum bertanya? 1, 2 aja cukup ya. Saya kira kita udah overtime. Tapi saya menghargai teman-teman hadir di sini. Monggo segera ditanyakan aja langsung. Nggak bisa ya? Saya kira ini panitia yang bilang nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oke, saya mohon maaf berarti kepada peserta hadirin yang berada di ruangan ini. Mungkin izin Pak, kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung ke Oh iya betul. kami. Begitu. Nanti bisa langsung bertanya secara informal Langsung gitu ya. aja iya, nggak usah bisa di kita forum ngobrol di inilah. luar, gitu. Di luar sini bisa ngobrol atau bisa WA atau Di luar email. forum, betul. Baik, terima kasih. Saya kira cue card-nya apa ya? Maafin yang terakhir, penutupnya itu. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pembelajaran yang baik dan dapat kita petik ya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi museum dan cagar budaya Indonesia ke depan. Teman-teman jangan lupa untuk hadir di pameran Warna Baru Warisan Budaya yang akan diselenggarakan pada tahun depan di Galeri Nasional Indonesia. Dan mari secara bersama-sama kita jaga dan rawat budaya bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shalom. semua, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om.